Bapak Ibu, mari saya membutuhkan Anda punya konsentrasi penuh untuk firman Tuhan, supaya kita mengikuti Tuhan Yesus dan tidak kepada jalan yang lama lagi. Mari kita buka Roma 1 ayat 16-17. Yang sudah dapat katakan amin. Apa judul perikopnya? Injil itu kekuatan Allah. Saya baca 16 ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lanjut. Orang benar akan hidup oleh. Jadi kalau hidup tidak oleh iman, itu tidak benar. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau tidak oleh iman, itu bukan benar. Apa itu iman? Kalau iman itu timbul dari mana? Lu pada puasa ya? Saya khotbah dari pagi loh, sampai sekarang loh. Apa itu iman? Iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Ayo dong. Kok Anda beriman gak dengar firman Tuhan? Iman apa itu? Iman palsu, iman imitasi, iman bohong-bohongan. Sayang orang Kristen gak mau belajar. Itu yang saya bilang, mungkin pernah saya ceritakan sama Anda. Ada pemuda di gereja saya. Ada apa? Pemuda di gereja saya datang ke ruangan saya. Salam Pak Pendeta. Salam. Wah, kayaknya lu gembira banget loh. Iya Pak Pendeta. Kenal gak sini? Disebut nama seseorang di gereja. Perempuan manis, cantik, pinter, jago main piano, sopan orangnya. Iya, kenapa? Pak Pendeta, saya beriman, dia istri saya. Itu bukan iman, itu keinginan. Nyambung gak? Di gereja-gereja kebanyakan lagi ngajarkan seperti itu. Itu bukan iman, sesat. Nyambung gak? Pak Pendeta, saya beriman, sakitku sembuh. Itu bukan iman, itu keinginan. Kenapa Kristen mental dukunnya belum tuntas? Susah orang Kristen ini. Halo, iman itu bicara pengorbanan. Ulangi, iman itu bicara apa? Orang benar itu hidup oleh siap pengorbanan. Makanya barang siapa ikut Yesus, dia harus sangkal diri. Sangkal diri pengorbanan atau enggak? Pengorbanan. Padahal mental kita apa? Mental kita sangkal diri enggak? Enggak. Mental kita bela diri. Ya bro, nyambung enggak? Bela diri. Makanya agama apapun di bumi ini selain Kristen memfasilitasi ilmu bela diri. Lihat deh. Agama apapun. Agama tetangga sana yang agak jauh punya ilmu bela diri apa? Kungfu, dari Siol Pai, dari Butong Pai, dan Butong-Butong Pai. Agama tetangga dekat kita punya ilmu bela diri. Halo, saya kasih tahu Anda, orang Kristen nggak boleh bela diri. Bukan beberapa muka mulai ngelawan. Tersirat dari mana? Ikut Yesus sangkal diri, mereka boleh bela diri. Perlawanan. Tersirat dari mana? Ilmu bela diri apa? Ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Itu mah ilmu bela diri kotor. Benar gak? Ilmu bela diri gimana? Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan. Dan gitu. Dan pokoknya nyambung gak tau? Saudara yang kekasih, beriman itu bicara pengorbanan. Saya beriman Pak Pendeta, biarpun 5 tahun kami menikah tak punya anak, pasti punya anak. Itu bukan iman. Kenapa iman kalian masih sama dengan dunia ini? Iman itu begini. Saya percaya Pak Pendeta, 5 tahun kami gak punya anak, Tuhan bisa karuniakan kami anak.
Tapi kalaupun nggak punya anak, kami tetap mencintai Yesus. Itu iman. Ada apa namanya? Amin. Karena ada unsur pengorbanan di situ. Pak Pendeta, saya sakit kanker, tapi saya beriman Tuhan bisa menyembuhkan aku. Tapi walaupun nggak sembuh, aku tetap mencintai. Itu iman. Ini penting sekali kita mengerti iman Kristen. Makanya Bapak Ibu, banyak orang terpanggil, sedikit yang terpilih, karena banyak orang percaya kepada Tuhan dengan syarat. Kan bodoh. Akhirnya statement-statement hidup kita menghina firman Tuhan. Jujur Bapak Ibu, firman Tuhan kekal atau sementara? Kalau kekal bisa berubah nggak? Terbalik pun bumi ini nggak bisa berubah. Anda nyambung? Kalau Anda nggak nyambung, saya jelaskan lagi. Kita buka Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 25. Belajar beriman, itu bicara pengorbanan. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Kalau sudah dapat, saya butuh Anda konsentrasi penuh. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu anak muda baca ayat yang ganjil. Katakan amin. Sebab sekali karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita Bapak Ibu. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Anda kritisi dong, supaya kita jangan gampang ditipu-tipu orang pengkhotbah yang murahan. Anda kritisi dong. Ayat 18, tampilkan operator. Ayat 18. Iman itu, orang beriman itu akrab dengan kata sekalipun. Itu kata pertama. Kata apa pertama? Sekalipun. Yang kedua, ayat 19. Lihat ayat 19. Kata kedua, imannya tidak menjadi lemah. Berikutnya apa? Walaupun. Berarti lebih berat lagi. Walaupun. Berarti apa? Percayalah kepada Tuhan tanpa syarat. Itu iman. Itu iman. Percayalah kepada Tuhan tanpa apa syarat. Itu iman. Yang terjadi di gereja, iman palsu. Yang sentrisnya kita, bahaya sekali. Ayat 20, lebih dalam lagi. Bukan mendengarkan kesukaan, bukan mendengarkan keinginan. Bukan, itu bukan iman. Saya beriman, gajiku naik tahun ini. Bukan iman itu. Ngawur-ngawur apa itu? Iman itu memberlakukan diri kita pada perintah Tuhan walaupun gak mengenakan. Makanya iman itu bicara pengorbanan. Ulangi, iman itu bicara apa? Iya. Kalau ada orang beriman, ada perempuan cantik, manis, pintar lagi, aku beriman dia istriku, itu bukan iman. Lebih cenderung, saya ulangi, lebih cenderung beriman kau pria kalau kau lihat ada wanita golkar. Kau golkar, golongan mekar. Maaf, udah gemuk dia, sumbing dia, badannya bau nyengit. Terus kau bilang sama saya, Pak Pendeta, kau nggak kenal kenal nggak perempuan itu yang gemuk itu? Iya, kenapa? Yang sumbing Pak? Iya, kenapa?
Baunya badan. Iya, kenapa? Pak Pendeta, saya beriman dia istriku. Itu cenderung iman. Kenapa lu ketawa? Karena ngelawan. Itu iman. Iman itu pengorbanan. Jangan bodoh dong. Makanya Yesus bicara iman, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu bicara mengajarkan kita iman. Karena iman itu taat, konsisten sampai mati. Itu iman. Makanya harus akrab dengan kata sekalipun, walaupun malah. Berapa kata? 3. Apa yang pertama? Kedua. Ketiga. Iya. Ketika Abraham dibilang kau punya anak, langsung punya anak gak deh? Enggak. 2 tahun kemudian punya anak gak? Enggak. 10 tahun? Enggak. Ketika Sarah umur 60 tahun, Abraham 70 tahun, lebih kurang mereka berjarak 10 tahun. Abraham 70 tahun, Sarah 60 tahun. Ada dasar untuk harap hamil lagi gak? Enggak. Tapi goyang gak imannya? Enggak. Tetap dia percaya. Gak mudah kan? Saya minta maaf, ibu-ibu dari sebelah depan saya ini, ada gak ibu-ibu di sini umur 60 tahun ke atas? Tolong angkat tangan. Ibu-ibu 60 tahun ke atas, angkat tangan kan? Ibu-ibu 60 tahun ke atas, angkat tangan. Tinggi-tinggi lah, gak usah setengah tiang. 1. Ibu 30 tahun ya? Oh, 2. 5. Ada sebelah sini ibu-ibu umur 60 tahun ke atas? Ada? Ada. Sini, 60 tahun ke atas. Ada 2 di sini. Oh, rupanya 60 tahun setengah saya. Sebelah sini ada 60 tahun ke atas? 3. Ada lagi yang lain? 4. Ada yang lain? Oke, saya tanya anda ibu-ibu yang 4 orang, niat hamil lagi gak? Enggak kan? 60 tahun hamil itu rasanya aneh. Ketika Abraham 80, Sarah 70, ada dasar untuk berharap hamil lagi? Enggak. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap, Abraham tidak goyang, dia beriman. Walaupun lebih berat lagi. Apa itu? Abraham umurnya 100 tahun. Ayat 19, tampilkan. Operator, tampilkan. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Berikutnya apa? Walaupun ada satu pertentangan yang seharusnya dia bisa lemah. Apa itu? Abraham mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena apa? Usianya sudah opung-opungnya opung 100 tahun. Ditambah apa? Sarah 90 tahun. Ditambah apa? Rahim Sarah telah tertutup. Selesai. Tapi goyang gak iman si Abraham? Enggak. Itu iman. Iman tidak anti sama logika, enggak. Tapi iman di atas logika. Tidak anti logika, tapi di atas. Makanya bodoh kalau orang bilang, orang Kristen kalau baca kitab nggak boleh pakai logika. Itu bodoh itu. Harus pakai logika baca. Baru percaya dengan iman. Kalau kau nggak pakai logika, mana subjek kalimatnya, mana pokok kalimat, Anda harus tahu dong. Mana kata kuncinya, harus tahu dong. Supaya Anda beriman yang utama, bukan yang nggak utama ada iman. Harus pakai logika, tapi jangan andalkan logika. Iman. Maka ketika Abraham 100 tahun, Sarah 90 tahun, nggak ada lagi dasar untuk berharap, walaupun rahimnya tertutup. Datang Allah dalam teofani. Dalam apa? Teofani. Apa itu teofani? Allah menampakkan diri sebagai manusia, mengunjungi rumah Abraham. Ngomong Allah, Abraham, istrimu tahun ini bunting, hamil. Sarah dengar gak? Dengar gak dia? Apa sikap Sarah? Ketawanya sukacita atau sinis?
sinis. Hamil lo bilang. Kalau umur 30 tahun gua hamil, saya senang. Umur 40 tahun hamil, boleh lah. Oke Pak Prima, boleh lah. 90 tahun hamil, apa kata dunia? Benar kan? Hamil umur 90 tahun buat kebanggaan, penderitaan. Coba ibu-ibu yang tadi, berapa orang tadi? 4 orang tadi. Misalnya agak melendung perutnya. Ini misalnya dia bilang sama keponakannya, kayaknya Namboru ini hamil. Apa kata keponakan? Jujur, enggak hamil. Ini maksudnya itu tumor. Ayo jujur dong. Hamil 90 tahun mah penderitaan banget. Ini tumor Namboru. Kayaknya hamil. Enggak Namboru, jangan macam-macam lah Namboru ini, aneh-aneh aja. Bulan keempat tuh bergerak. Cacing itu. Serba salah orang hamil tua. Baru usia segitu. Udah opung hamil. Kayaknya Namboru ini aneh-aneh. Tapi udah sini. Balik ke dokter. Ayo ke dokter. Kita periksa. Ke dokter. Sampai dokter penderita lagi kan. Ada apa kata dokter? Mulai nanya gitu, ada apa aja udah aneh kan. Ini Namboru pun katanya hamil. Aduh ibu nyebut. Sakit rasanya. Makanya saya ngerti si Sarah sini sedang hamil. Ibu sakit, ibu nyebut. Udah dok, keponakan musuh nih, udah dok, periksa lah. Enggak, tolonglah dok, periksa. Saya Namboru supaya yakin dia tumor itu. Diperiksa, rupanya hamil. Kagum nggak? Enggak. Aduh, Namboru pekerjaan kau. Hamil Namboru. Apa nggak ada kerjaan lain? Itu penderitaan. Ditambah lagi apa? Namboru. Genit kali kau. Habis itu. Makanya Sarah, enggak, jangan ambil gua belum. Aduh, jadi aib kata orang itu. Hamil lu, 90 tahun kurang kerjaan lu. Namboru, umur 60 itu mulai gini jalannya. Agak bongkok. 90 gini. Kau Sarah 90 hamil gini jalannya. Apa kita memperingati hari kemerdekaan bawa tambur dong? Penderitaan. Tapi Abraham tidak goyah. Biarpun hamil istriku dan bahan ledekan, tidak mudah. Tapi dia tetap percaya. Pengorbanan iman. Bodoh Anda beriman berkenaan dengan kesukaan Anda. Saya beriman sakitku sembuh. Saya beriman mobil saya tahun ini baru. Itu bukan iman. Ngawur loh. Itu keinginan. Bukan melawan muka lu susah. Iman itu memperlakukan kehendak Tuhan bagi kita walaupun kita nggak sukai. Makanya iman itu bicara pengorbanan. Begitu Sarah punya anak, masih menderita kan? Nek, itu cucu berapa? Digituin kan? Iya dong. 100 neneknya 100 Sarah 100 tahun, si Ishak 10 tahun. Nggak mungkin lah anak. Itu cucu berapa? Cicit ya nek. Digituin malah. Ya mudah. Tapi mulai mereka suka, mulai menerima, mulai senang. Sarah senang lihat Ishak, Abraham juga senang. Apa berikutnya? Malah. Tahu malah? Lebih berat lagi dan lebih menyakitkan lagi. Itu iman. Abraham, ya Tuhan. Boleh saya dramatisir sedikit ya? Kan saya khotbah. Ambil anakmu yang tunggal. Siapa Tuhan? Ishak dari istriku si Sarah atau Ismail dari saya buka cabang? Dia buka cabang. Makanya menderita. Salah satu orang sempurna bodohnya nyeleweng. Jangan pernah nggak mendengar kau bapak-bapak. Kau sempurna bodoh kau kalau kau nyeleweng.
Bersyukurlah kau sebelum mati udah dengar khotbah ini. Yakni Ishak, anakmu dari Sarah. Garis bawahi, yang kau kasih. Kalau dikasih berarti disayangi dong. Garis bawahnya itu kan kasih. Kalau Tuhan bilang anak lu 9 misalnya, 9, ambil yang nomor 6, yang narkoba yang suka kelawan itu, potong, ya kau potong lah. Kan kita beda kan. Ayo potong aja itu memang kejam kali. Narkoba kulkas dijual. Baru aku mau mandi lagi nyalain pompa, hilang dijual lagi. Itu kan dipotong lah, itu kan gitu kan. Yang terjadi enggak, anakmu tunggal cuma 1, yakni Ishak yang kau kasihi. Kenapa Tuhan? Saya belikan dia Innova atau CR-V? Bukan. Saya kuliahkan ke Singapura atau ke Boston? Bukan. Jadi gimana Tuhan? Potong dia. Lebih berat dari yang pertama dan yang kedua. Kalau saya bisa dramatisir, Tuhan, lebih baik aku nggak punya anak kalau akhirnya kau suruh potong. Bisa ngerti? Iman itu pengorbanan Bapak Ibu anak muda. Jangan bodoh lah. Kalau Abraham robot nggak? Dia punya free will nggak? Dia punya kehendak bebas memilih nggak? Punya. Tapi iman itu taat sama perintah Tuhan. Iman itu taat sama apa? Taat sama apa? Perintah Tuhan. Bukan sama janji Tuhan. Terbalik orang gereja sekarang. Saya beriman dengan janji Tuhan, itu bukan iman. Saya beriman dengan perintah Tuhan, itu iman. Bukan gak cerdas lagi loh. Halo, perhatikan. Alkitab dibagi beberapa bagian, tapi yang terutama dibagi 2 bagian. 2 hal yang utama. Apa itu? Perintah dan janji. Ulangi apa? Perhatikan. Contoh, Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berikutnya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Contoh. Istri saya yang ngomong sama saya, terus kemudian dia ngomong sama pembantu. Mbak, sini mbak. Kalau kau bersihkan rumah kami menurut standar kami. Berarti dia kerjakan apa? Membersihkan rumah menurut standar kami. Kau masak di rumah ini sesuai dengan keinginan kami. Di rumah kami garam sedikit dan tidak boleh pakai micin. Kalau kau lakukan itu, 3 bulan di depan kami beli kau motor. Halo, yang mana dia rekam? Kayak lu. Itulah bodohnya orang Kristen. Bodohnya orang Kristen merekam janji. Halo, mana pernah kau jaga hubungan dengan Tuhan dengan janji? Tapi kau jagalah hubungan Tuhan dengan perintah. Makanya perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Kristen adalah agama penebusan. Ulangi. Konsekuensi kau ditebus, kau dibeli Tuhan. Ulangi. Kalau kau dibeli Tuhan, kau budaknya, dia tuannya. Makanya kita bilang dia Kyrios, kita doulos. Kita bilang dia Tuhan, kita hamba. Halo, ngerti? Yang mana yang taat? Hamba taat sama Tuhan atau Tuhan taat sama hamba? Kau hanya bisa menjaga hubungan dengan Kristus dengan ketaatan. Sesatnya sesat di gereja, kita suka Tuhan taat sama kita, tapi kita nggak taat sama Tuhan. Itulah di gereja. Bisa ngerti? Perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu, ada nggak? Ada nggak bapak-bapak? Ada kan? Tapi kasar nggak sama suami istrimu? Nggak tahu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Ada nggak ibu-ibu perintah Tuhan itu? Habis suka nggak? Nggak suka kan? Ada nggak perintah firman Tuhan? Baca Alkitab setiap hari. Bawa perpuluhan. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu perintah semua. Kita nggak lakukan. Begitu kita liburan ke Bali, kita balik, kita suruh Tuhan. Tuhan, kami mau liburan ke Bali. Lindungi kami. Iya bos, kata Tuhan. Lu nyambung kan? Jadi sekarang di gereja sukanya
kita suruh Tuhan. Itulah sesatnya sesat. Jangan heran kalau kau mati, Tuhan bilang apa? Aku gak kenal engkau, kau pembuat kejahatan. Karena orang jahatlah suka Tuhan taat sama dia. Orang jahatlah orang gak suka taat sama Tuhan. Untunglah kau sebelum mati kau dengar firman ini. Jadi bodoh picik kalau kau suka khotbah. Siapa sakit? Sembuh. Pasti sembuh kamu. Angkat tangan ini, angkat. Sembuh. Siapa? Kalau gitu khotbah gunung kawi kau. Kau bicara janji terus, bukan perintah. Makanya berkat Tuhan di balik janji itu kita terpesona sebentar. Berkat-Mu yang telah ku terima. Berikutnya. Sempat membuatku terpesona. Kata mana yang menunjukkan keterangan waktu? Sempat itu sebentar atau kekal? Sebentar. Sebentar kagum lumpuh berjalan. Tapi jadi batu sandungan kalau lumpuh kau berjalan tapi kau tetap gak berubah kelakuan kau. Bagaimana kita berubah kelakuan kita? Kita taat perintahnya. Coba ada orang, kankernya sembuh loh, tapi dia tetap penipu. Kan jelek kan? Jelek kan? Jelek. Bapak itu kankernya gak sembuh, tapi baik kali hatinya. Keren gak? Jadi sembuh gak ada nilainya. Kalau kau fokuskan Yesus untuk kesembuhan, kau boleh. Ada gak orang sakit datang ke dukun? Jawab. Supaya apa? Ada gak orang sakit datang ke Tuhan Yesus? Jawab. Supaya apa? Itulah mental dukun orang Kristen jelas sekali. 10 orang sakit kusta. 10 orang sakit apa? Kusta. Jadi masalahnya apa? Ayo krisis, masalahnya apa? Sakit kusta. Jawab. Berapa orang yang mempercayakan masalahnya kepada Yesus? Semua. Dengar, semua. Berapa orang pada akhirnya mempercayakan hidupnya kepada Yesus? Apa arti beriman? Mempercayakan hidupnya sama Yesus. Apa orang tidak beriman? Kayak beriman, mempercayakan masalahnya sama Yesus. Bedakan Yesus dengan dukun. Kalau kau percayakan masalahmu sama Yesus, gak kau percayakan hidupmu sama Yesus, kau anggap Yesus dukun walaupun kau sebut dia Tuhan. Kalau kau percaya masalah sama Yesus, tapi gak kau percayakan hidupmu sama Yesus, makanya sampai tahun ini kau masih merokok. Yang ngerokok dengan kau bodoh. Gak apa-apa tersinggung kau, gak apa-apa. Tadi belum mati rasa kau. Siapa suruh orang saya khotbah? Gak apa-apa kalau ini khotbah saya terakhir di sini, gak apa-apa. Gak ditegur kau, ditegur merokok aja kau sulit bertobat, tak paling gak tegur. Juga lah. Berapa tahun kau ke gereja masih main joker taruh kau, masih rentenir kau. Sulit sekali kita berubah. Gampang sekali Tuhan sembuhkan kita. Tuhan menyembuhkan orang sakit nggak perlu tahunan, nggak perlu mingguan, harian, jaman enggak. Lumpuh berjalan, langsung dia lumpuh berjalan. Lazarus bangkit, langsung enggak. Makanya sakit sembuh itu mujizat Tuhan sangat rendah, paling rendah. Saking rendahnya banyak orang sakit sembuh masuk neraka juga. Nyambung gak? Tapi membuat orang pemarah jadi lemah lembut. Bisa seketika gak? Enggak. Ada bapak-bapak datang saya, Pak Pendeta nih Pak, saya pemarah, saya sudah minta ampun, masih saya tampar istri saya, tolong doakan saya untuk tangan spesial berubah. Gak bisa. Biar sejuta betul menopang kau sampai ke bedak gak bisa. Doa saya bilang, Tuhan tolong bapak ini, biar istrinya tetap cerewet, biar dia tidak nampar lagi. Itu baru keren. Kalau istrimu kalem, kau tampar, kan jadi sariwan. Gak ada hebat itu. Tapi istri cerewet, kau biasanya nampar lagi. Makin cerewet dia, tetap kau gak nampar lagi. Walaupun makin cerewet lagi, tetap kau tampar. Malah dia bangkit kau, tetap kau gak tampar. Itu iman. Gak ada amin kalau kau begitu. Gak usah kau tepuk tangan. Kau tepuk tangan gak bertobat. Kayak hebat kau. Ini penting sekali. Ada gak firman Tuhan berkata, hai suami kasih istrimu? Ada gak?
firman Tuhan berkata, hai istri tunduk pada suamimu? Ada nggak? Bisa nggak firman itu berubah? Kalau nggak berubah, bagaimanapun istrimu tetap kau sayangi. Kalau dia cerewet, sekalipun dia cerewet, udah cerewet dia Pak Pendeta, malas lagi dia. Walaupun dia cerewet dan malas, Pak Pendeta dia cerewet, malas, boros lagi dia, malah boros dia, tetap kau kasih. Itu Kristen. Saya tidak halalkan kebodohan istrimu itu, tapi jangan kau korbankan ketaatan sama Tuhan gara-gara kelakuan istri. Saya bicara iman, beda sekali dengan agama lain. Halo, agama lain boleh cerai gak? Karena gak ada kebenaran. Jangankan cerai, buka cabang pun masih boleh, karena gak bicara kebenaran. Itu yang saya bilang. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari perempuan di sini. Kemungkinan. Saya ulangi, kemungkinan. Dan itu ketawa. Bukannya empati kan? Kemungkinan. Itu yang saya bilang. Istri saya orang Chinese Toko. Mertua saya dari Cungko. Ibu tahu dari Cungko. Cungko itu sonoan jauh Tarutung. Sonoan jauh. Tarutung kan utaranya sini. Nah utaranya lagi. Istri saya sarjana teknik kimia. Kacamatanya cuma satu, kimia. Apapun diukur kimia saja. Itu yang saya bilang. Rumah kami dipel 5 kali satu hari. Rumah kami super sangat bersih sekali. Bersih banget. Gak ada debu sedikit pun di kolong manapun. Gak ada. Di pojok manapun gak ada debu di rumah kami. Makanya di rumah kami 2 yang menderita. Dan ketawa kamu penderita. Saya dan debu menderita. Kalau istri saya cerewet wajar. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari perempuan di situ. Tapi catat baik-baik, gak ada kemungkinan sama sekali. Gak ada kemungkinan sama sekali. Cerewet dia punya kemampuan mengurangi sayang saya sama dia. Gak ada kemungkinan. Cheers. Kok usah tepuk tangan? Amin. Gitulah sebaiknya praktekan. Loh, kalau istri bapak makin cerewet, sekalipun makin cerewet. Kalau gara-gara cerewet dia, saya nggak mengasihi dia, berarti saya korbankan ketaatan sama Tuhan gara-gara dia. Bodoh sekali saya. Orang bodoh membatalkan firman Tuhan dalam hidupnya gara-gara kelakuan orang lain. Karena dibalik kau batalkan itu, kau buat orang itu Tuhan, bukan Yesus Tuhan. Ya dia cerewet, gua maki dong. Berarti gara-gara dia kau ikuti. Berarti Tuhanmu sendiri, bukan Yesus. Siapa Tuhanmu? Kelihatan siapa yang kau taati. Tangkap dong. Firman Tuhan berkata, hai suami kasih istri, kasih. Kalau dia cerewet, jangan kau rubah firman Tuhan gara-gara kelakuan istrimu. Kau hina Tuhan bahwa firmannya bisa berubah. Nggak cerdas orang Kristen sekarang. Hormatilah firman Tuhan bahwa firman nggak berubah, sekalipun walaupun marah. Itu Alkitab. Sayang pengajian begini jarang diajarin Kristen. Jadi banyak orang Kristen sekarang bodoh-bodoh. Sakit sembuh, miskin kaya. Yang nggak punya mobil, tahun ini punya mobil. Yang nggak punya rumah, ada rumah. Gajimu 5 juta tahun ini jadi 10 juta. Amin, amin, tepuk tangan, tepuk tangan. Itu mah khotbah gunung kawi. Kenapa itu dikhotbahkan? Yang dikhotbahkan untuk ditaati. Apa itu? Perintah Tuhan yang kau taati, bukan janji Tuhan. Janji Tuhan kau lupa, nggak ada masalah. Karena Tuhan nggak pernah ingkar janji. Kalau perintah Tuhan kau lupa, serius sekali masalahnya. Karena janji mengikuti ketaatan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku nanya, maka janji ngikutin. Maka janji masuk surga kamu apa-apa, nggak penting. Tapi kalau kau bayi rohani, tertariklah sama janji untuk kau lanjutkan pengalaman kau sama Tuhan.
Tapi itu sampai di titik tertentu. Berikutnya, tertariklah perintah Tuhan. Baca Alkitab tiap hari, benar Tuhan, karena perintahmu membuat aku benar, perintahmu membuat aku kuat, perintahmu membuat aku tidak jatuh dalam dosa lagi. Terpesonalah kau sama perintah Tuhan. Jangan lagi berkat Tuhan. 10 orang sakit perut, semuanya dapat berkat, tapi 9 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Karena yang 9 terpesona sama berkat, yang 1 akhirnya terpesona sama si pemberi berkat. Tuhan lebih berharga daripada berkatnya. Tuhan lebih berharga daripada mobil. Tuhan lebih berharga daripada kesembuhan. Jangan terpikat sama kesembuhan. Terpikatlah sama Tuhan yang menebus kita, untuk kita taati sekalipun walaupun malah. Ya. Ketika saya belajar kuliah di satu sekolah teologi, masih saya bilang, Pak Pendeta, Bapak kan bilang firman itu nggak berubah dan kita beriman kepada perintahnya. Ya. Bapak Pendeta kan bilang ada contoh kasih istri. Iya. Bapak juga bilang istri Bapak kalau cerewet tetap mengasihi. Iya. Ini misalnya Pak Pendeta, misalnya dia cerewet terus dia boros mudah-mudahan. Tahu nggak gimana sih? Sekalipun dia cerewet, bahkan walaupun dia udah cerewet dan boros, saya tetap mengasihi. Maaf Pak Pendeta. Iya gimana? Sekali lagi minta maaf Pak Pendeta. Iya, kenapa? Maaf Pak Pendeta. Iya. Istri Bapak misalnya udah cerewet, boros lagi, malah dia nyeleweng. Aduh, sakit sekali saya pertanyaan. Aduh, rasanya sakit sekali kalau istri saya nyeleweng. Sakit sekali. Tapi saya tanya kamu, tolong jujur, istri saya nyeleweng salah nggak? Ya salah dong Pak Pendeta. Oke. Mana lebih baik? Saya terpengaruh kesalahan dia atau saya terpengaruh kebenaran Tuhan? Mana kita lebih tertarik? Saya kasih tahu Anda, walaupun sakit kesalahan istri saya, walaupun sakit sekali, saya tidak mau mengorbankan ketaatan saya kepada Tuhan. Jadi Pak Pendeta, tetap saya kasih dia, karena firman Tuhan kekal. Itu Kristen. Kalau kau nggak ngerti juga, memang kau nggak suka jadi Kristen. Kenapa orang Kristen nggak bicara belajar iman? Iman itu percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Sekalipun, walaupun marah. Pak Pendeta, suamiku kasar, tetap kau tunduk sama suami. Loh, kalau dia kasar, tetap tunduk. Enak banget dia, enggak, dia enak. Gimana enaknya dia? Ya dia maki-maki, dia hajar saya, terus saya tunduk. Kau mau ikuti nilai Tuhan atau nilai dunia? Maksudnya Pak Pendeta apa? Apa kata Alkitab? Orang yang berbahagia adalah apa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan serta. Kalau kau tetap tunduk, kau dengar tak firman Tuhan? Kau dengar. Kalau kau tetap tunduk, kau lakukan tak firman? Lakukan. Karena itu kau yang berbahagia, bukan dia yang berbahagia. Kenapa konsep nilaimu masih sama dengan dia? Karena Kristen gak mau berubah paradigmanya. Jujur, mana lebih suka kita? Dimaki atau memaki? Gak jujur kau. Kita lebih puas memaki kan? Terus yang kita maki diem. Dan berapa? Sebelum kita nyenyak tidur kita, kan kesurupan dia, kesurupan. Maki bisa nyenyak. Inilah tanda-tanda mulai sempurna pengembalan setan sama dia. Sebaliknya kalau kita dimaki, dia pergi, enak banget dia. Masa dia maki gua, terus dia pulang, gak sempat aku maki. Terus kita pulang, gak bisa tidur. Kau juga kesurupan. Kenapa kau gak bisa tidur? Enak banget dia. Dimaki aku belum sempat maki dia pergi. Kenapa? Karena masih rusak konsep nilai kau. Kenapa gak kau bilang, puji Tuhan, kau baik sekali Tuhan. Aku dimaki-maki langsung dia pergi. Gak sempat aku memaki. Kau berikan kesempatan seperti itu. Terima kasih Tuhan. Ulangi lagi Tuhan. Keren itu. Cuman kita gak nyambung. Pikiran Kristus gak jadi pikiran kita.
Balaslah kejahatan dengan kebaikan belum memuaskan kita. Karena yang memuaskan kita apa? Balaslah kejahatan dengan bukan kejahatan, tapi apa? Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi, baru kita puas. Ya kan gitu kita dulu, jujurlah kita dulu gitu. Maaf ya, maaf. Kalau saya dulu orang bilang monyet lo, saya samperin lo. Monyet buduk kau, harus bisa, harus jelek dia. Jangan pura-pura rohani lah kau. Monyet buduk kau. Ditonjuk saya sekali, saya tonjuk itu juga. Baru puas kan gitu kan. Kalau dia bilang maaf ya. Kalau dia bilang apa? Anjing lo, anjing kurap kau. Harus lebih jelek dia. Baru puas kita. Membalas kejahatan dengan lebih jahat lagi, memuaskan kita. Membalas kejahatan dengan kejahatan, kurang puas kita. Membalas kejahatan dengan diam, keringat dingin kita. Ayo, membalas kejahatan dengan kebaikan, hidupku bukan aku lagi. Itulah Kristen. Tepuk tangan yang keras. Masalahnya jujur, banyak nggak orang Kristen? Nggak banyak. Nggak banyak, karena kita suka membalas. Nggak banyak orang Kristen. Akhirnya kita nggak bicara iman sama Tuhan. Kita bicara kesukaan kita sama Tuhan. Ngawur. Makanya Bapak Ibu, apapun alasanmu, tidak boleh cerai. Itu Kristen. Punya apa dia? Saya ulangi, apapun alasanmu, nggak boleh cerai. Itu Kristen. Apapun alasanmu, jangan lagi ngerokok. Itu Kristen. Kalau habis makan aku Pak Pendeta, asam lu. Ya makanlah asam. Sudah makin asam sekalian. Kenapa kayak jadi bodoh-bodoh? Pak Pendeta, kalau aku kerja tanpa rokok, aku nggak bisa konsentrasi. Memang rokok itu berhala kau. Kok terlalu sempurna berubah itu? Lebih jelek kalau dari knalpot. Berapa kali aku bilang, Pak, saya nggak suka kok bapak. Kenapa? Nunggu rokok saja. Iya, karena kau masih belum berhenti merokok. Bersyukurlah kau sebelum mati kau udah berhenti kau merokok. Kenapa kau masih buka situs porno? Kenapa kau pacaran masih nyerempet seks? Kau nggak kenal Yesus. Yesus yang kudus kau suka kenajisan. Jangan main-main dong. Karena Allah nggak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Pulanglah dari tempat ini, sukalah dengan kebenaran sekalipun walaupun marah. Bagian terakhir, ayat 22. Tampilkan ayat 22, operator. Karena itu, berikutnya apa? Bagaimana hidup kita diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran? Kalau kita beriman akrab dengan kata sekalipun walaupun malah, baru diperhitungkan itu sebagai kebenaran. Maka setialah kau sama istrimu bagaimanapun istrimu. Bapak-bapak jangan lagi kasar sama istri. Saya kasih tahu Anda, kekuatan laki-laki di mana? Di ketenangan, di kesabaran, di mengalah. Itu nilai laki-laki Kristen. Jadi yang saya bilang, kalau istrimu kurang hemat berkata-kata atau kurang hematnya boros, jangan jelaskan masalahnya, makin pusing dia nanti. Karena perempuan emosinya yang menguasai, logikanya enggak. Jadi kalau istrimu cerewet, jangan buka mulut, tatap aja. Tatap. Bilang sama Tuhan apa? Yang pertama apa? Bilang sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku. Sehat dia. Kalau istri masih bisa marah-marah, itu tanda-tanda sehat. Kalau istri nggak marah-marah lagi, diam, itu tanda-tanda meriang. Kalau istri ketawa mulu dari pagi sampai malam, gangguan jiwa. Saya lebih serap lihat istri ketawa melulu daripada bisa marah, bisa ketawa, bisa diam, bisa kombinasi. Kalau marah lagi dia, nggak usah kalah. Nanti dia yang kalah. Karena yang paling capek lah hidup ini marah. Paling capek lah hidup marah.
Kalau dia berhenti sebentar, ambil aja kuah. Belum lagi mah. Makanya ada pepatah apa? Siapa lekas marah, lekas tua. Itu diperhalus. Sebenarnya lekas mati. Itu. Marah lagi dia bilang, Tuhan. Dalam hati dia gosok bersuara. Kata aja dia bilang sama Tuhan. Cocok kali ya. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan. Marah lagi dia. Jangan kalah. Nggak masuk neraka kalau kau diam. Diam aja. Dia sama Tuhan, biarkan dia solo karir. Aku nggak tertarik duet. Dan bertahun-tahun setelah saya berubah, bertahun-tahun setelah itu istri saya selalu kalah. Akhirnya bilang, Pak, aku udah tadi marah-marah, Papa tenang aja, liatin aja. Iya, Ma. Tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi karunia menikmati saya 10 meter ke atas. Oh iya narsis. Kau senyum ku nikmati. Kau tidur pun bertatap kau nikmati. Kau marah pun ku nikmati. So sweet. Musik. Selalu dia kalah. Praktekkan aja Bapak, praktekkan aja. Tunggu aja, capek dia. Karena marah-marah itu capek sekali. Tunggu aja, karena dia gak ada marah yang kekal. Gak ada. Jangan kekal. Marah-marah 4 jam bisa mati. Terus coba 4 jam mati. Terus itu aja mati dia. Tunggu aja, terus tambah lagi, ayo. Marah, belum marah aja. Makanya bonus sekali kita kalau digembalakan dia. Kita digembalakan Tuhan, dia marah, aku gak marah. Karena Tuhan aku begitu Tuhan. Itu aja kita hidup harga mati sekalipun walaupun marah. Makanya saya bilang kekuatan laki-laki dikatakan. Makanya saya bilang gak ada Adam nafsu, yang ada Hawa. Siapa yang nafsu? Si Hawa. Pura-pura kaget tau gak? Suka gak boleh tahu. Jadi kalau ada bapak-bapak pemarah, pakai rok lah kau. Supaya kau mirip hawa nafsu. Bingung saya bapak-bapak pemarah. Apa kau ya? Mas. Di lemari itu ada rok. Pakai dulu. Cocok. Kau pakai rok. Kau usah tepuk tangan. Gini kau. Kalau kau dengar ini firman bapak-bapak, bertobatlah kalau di pemarah. Beruntunglah kau sebelum mati kau dari dengar khotbah. Iya, ngapain kita Kristen nggak berubah? Sakit sembuh mana pernah menyelamatkan? Miskin kaya mana pernah menyelamatkan? Hidup benar itu menunjukkan ketaatan. Maka kata-kata ini kata tulis Ayub 3, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24 operator 24. Tetapi apa? Ditulis juga untuk siapa? Kalau apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Sekalipun istrimu cerewet, sekalipun suamimu kasar, sekalipun gajimu kecil, tetap ikut perpuluhan. Sekalipun edamu kasar, tetap kau kasih dia. Sekalipun mamamu kasar, sekalipun bapak ibumu suka berantem, tetap kau jangan lawan orang tua. Itu Kristen. Sekalipun ancaman pacarmu akan diputuskan kalau kalian nggak berzina, tetap jangan berzina. Itu Kristen. Jangan lagi sesat dia. Bukan lagi apa yang harus Tuhan perbuat buat kita, itu iman. Iman itu apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan. Makanya ibadah yang sejati bukan apa yang kita terima. Ibadah yang sejati apa yang kita berikan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang karena iman itu bicara kesukaan. Yang berkenan di mana dia?
Yang berkenan di mata dia bukan sakit sembuh. Yang berkenan di mata dia, tetap kasih istrimu seumur hidup, tetap tunduk pada suamimu seumur hidupmu, tetap hormati orang tuamu seumur hidupmu, tetap lebih sukacita memberi daripada menerima seumur hidupmu, tetap mengasihi musuh kita. Itu dia iman. Maka dengar baik-baik, orang beriman tidak anti berkat. Karena orang beriman tidak mengejar berkat, tapi dikejar berkat. Abraham yang jadi berkat, dan berkat yang paling tinggi apa? Siapa yang memberkati engkau jadi berkat. Waduh. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuki. Orang benar tidak mengejar berkat, tidak, tapi dikejar berkat. Orang benar tidak mengejar kesembuhan, tapi dikejar kesembuhan. Karena orang benar tidak anti kesembuhan, tapi tidak mengutamakan kesembuhan. Biarlah berkat dan kesembuhan mengutamakan kita, tapi kita mengutamakan Tuhan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang